Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Persidangan dari kasus Brigadir Joshua sudah akan sampai dalam tahapan akhir. Sepertinya untuk para terdakwa, terutama Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, ini mereka akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Bahkan juga untuk terdakwa Bribka Riki Rizal dan juga Kuatmaruf, mereka juga sepertinya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat sekali. Berbeda dengan Baradae karena status dia sebagai justice kolaborator, dan sepertinya status justice kolaborator ini akan diaminkan dalam putusan persidangan di kasus Brigadir Joshua ini. Ada dua tahapan lagi. Tahapan yang berikutnya akan kita lihat adalah mengenai tuntutan dari para jaksa penuntut umum. Setelah itu adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari para terdakwa, dan akhirnya putusan untuk kelima terdakwa. Kemarin kita sudah bisa melihat bahwa hakim itu mendatangi lokasi kejadian perkara. Ada dua lokasi, yang pertama adalah di Rumah Saguling dan kedua adalah Rumah Duren 3. Dua-duanya adalah TKP yang saling berkaitan. Menurut Asep Iwan Irawan, mantan hakim dan juga pakar ilmu bidang hukum, juga menilai bahwa sepertinya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan diberikan hukuman yang sangat berat. Karena apa? Kita akan coba bahas logikanya seperti ini, teman-teman. Memang tidak banyak yang meliput atau melihat pada saat sebuah persidangan, hakim itu sampai turun ke lapangan untuk melihat kondisi semuanya. Sebenarnya tujuan hakim menuju ke lokasi, terjun langsung ke kedua lokasi tersebut bukan untuk mengecek jejak-jejaknya, bukan itu, teman-teman. Karena ya jelas lah, 48 jam pertama setelah kejadian itu adalah waktu yang krusial. Banyak orang yang bilang gini kan, sudah banyak dibersihkan, jejak ini itu udah nggak ada lagi, ngapain ke sana? Bukan ya. Hakim itu bukan tim forensik, tapi hakim itu hanya ingin lebih melihat hal-hal yang selama ini tidak tersampaikan di persidangan. Kita selalu mendengar berkali-kali di persidangan bahwa hakim berkali-kali juga terkesan terlihat marah bahwa kami itu sudah nggak butuh lagi pengakuan dari kalian, misalnya Kuatmaruf atau Bribka Riki Rizal atau saksi yang lainnya. Kami itu hanya ingin melihat kok bohongnya kebangetan banget. Nah, keyakinan hakim ini adalah salah satu cara untuk sampai dalam putusannya adalah dengan melihat lokasinya. Misalnya adalah kayak klaim dari Riki Rizal dan juga Kuatmaruf. Kami tidak melihat ya pada saat Verdi Sambo menembak, klaimnya tidak melihat ada adegan-adegan tertentu juga di sana. Hakim akan melihat lebih detail, apakah benar masuk akal atau tidak gitu. Karena kan kelemahan dari sidang ini juga untuk versinya Baradae dalam aturan hukum, untuk mengatakan satu isu itu adalah fakta, harus ada dua alat bukti. Ya, alat bukti ya ada 5 kan ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau cuman yang ngomong isu tertentu itu adalah Baradae, misalnya tentang yang menembak adalah Verdi Sambo juga, tapi yang ngomong itu cuman Baradae, sedangkan yang lainnya alibinya tidak melihat. Hakim juga melihat dengan logika, dilihat nih di lokasi kejadiannya di Rumah Duren 3 tersebut, jaraknya nggak nyampe 2 meter satu sama lain, rumahnya juga kecil, bukan yang besar sekali, tapi juga termasuk kategori mewah. Dan di situ kan, apakah beneran nih mereka sedang ada peristiwa sebesar itu, mereka tidak melihat? Terus juga bener nggak sih Putri Chandrawati ngakunya tidak melihat terjadi hal-hal seperti itu? Katanya kan posisinya dia berada di kamar dan pintu kamarnya terbuka, beneran tidak mendengar, tidak melihat. Ini kan bagian-bagian yang memang untuk meyakinkan yang mulia hakim apakah si para terdakwa ini kemungkinan besar adalah bohong, tetapi apakah bohongnya ini menjurus ke statementnya dari Baradae yang dia mengatakan benar atau tidak. Nah, makanya aku melihat ini bahwa aku setuju dengan Asep Iwan Irawan bahwa sepertinya hakim akan memberikan hukuman yang cukup maksimal ke Verdi Sambo, bahkan juga ke Putri Chandrawati. Kalau aku bisa prediksi, teman-teman, kemungkinan besar sih Verdi Sambo ini akan mendapatkan hukuman minimal adalah seumur hidup sepertinya. Maksimalnya adalah hukuman mati untuk pasal 340. Itu adalah prediksiku karena logikanya begitu masif orang yang terdampak dari kasus ini. Anggota Polri, masyarakat, lembaga Polrinya, dan masih banyak lagi termasuk juga dengan korban pastinya. Menurut aku akan ada hukuman yang sangat berat untuk Verdi Sambo dan possibility tinggi sekali. Makanya hakim sebelum sampai dalam tahapan putusan
Sebenarnya hakim sudah yakin sih, ini kan kayak birokrasi aja ya, untuk memberikan alibi dan juga penjelasan kenapa hakim memutuskan hal tersebut nanti. Dan kalau ini beneran adalah akan dijatuhkan hukuman mati atau seumur hidup, catatan yang aku lihat juga dari Asep Iwan Irawan, ini adalah akan yang pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan hukuman yang sebegitu maksimal untuk seorang terdakwa. Bukan tentang pertama atau tidak pertama, tetapi tentang efek ya dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Kemudian kita juga ketahui ternyata ide atau yang memberikan masukan untuk hakim melihat secara langsung lokasi di kedua lokasi di TKP tersebut itu adalah permintaan dari timnya FS dan juga PC. Asep Iwan Irawan menilai bahwa ini adalah strategi yang terlalu percaya diri dan kayak menggali kubur sendiri gitu. Karena gara-gara itu juga walaupun tanpa diminta sih, aku juga yakin lah hakim pasti akan melakukan hal ini. Karena sebenarnya hakim melihat langsung ke lokasi TKP itu bukan kali pertama ini terjadi sih. Kalau aku cek juga sempat aku mengikuti beberapa persidangan, hakim pun juga sama untuk mendapatkan keyakinan sebelum memutuskan putusannya, beliau-beliau pun melihat lokasi, terutama untuk hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat seperti ini. Strategi mereka ini adalah, aku melihat dari awal timnya FS dan juga PC, kesannya adalah mereka benar, kalaupun salah, salahnya hanya di bagian-bagian tertentu saja. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, kita lihat kontennya, nggak cuma gayanya doang, ternyata itu justru malah kayak bumerang gitu. Banyak hal yang sudah kita bahas justru bumerang bagi timnya FS dan juga PC. Termasuk juga dengan kayak 35 barang bukti yang mereka ajukan. Kan mereka gayanya, pesannya, bahasa tubuhnya, wah pede sekali gitu. Tapi setelah di breakdown, dilihat satu persatu, ya kita pikir barang buktinya bakal barang bukti misalnya ada CCTV yang di lantai 2 dan juga lantai 3 yang diketahui dari keterangan Roni Talapesi pada saat dia datang bersama hakim ke sana juga untuk melihat, ternyata memang ada CCTV tersebut, tetapi anehnya kenapa tidak berfungsi? Aku pikir ya barang bukti yang diajukan oleh timnya FS dan juga PC itu ya misalnya CCTV yang selama ini nggak ada, ataupun juga laptop, handphonenya Joshua yang tidak ada. Kan kenapa ya mereka itu menghilangkan CCTV? Kalau aku sih bisa menilai apa yang terjadi dari fakta persidangan karena mereka berusaha menghilangkan tentang peristiwa yang membayar itu loh teman-teman. Jadi kan ada peristiwa yang diklaim dari Baradae, dia itu diberikan uang 1 miliar dan masing-masing lainnya 500 juta rupiah. Tetapi itu kan dibantah sama FS dan juga PC. Kalau itu terbukti clear lah ya, itu akan menjadi confirm ini adalah pembunuhan berencana dan dia bisa mendapatkan hukuman mati automatically menurut aku. Tetapi karena dia tahulah hitung-hitungan hukum gitu mana yang lebih menguntungkan untuk timnya dia, yaitu makanya dikatakan dihapus, bukan dihapus, katanya rusak begitu. Ternyata kan di rumah Duren 3 juga ada, nggak hanya di Saguling, Duren 3 pun juga ada CCTV, tetapi ternyata alasannya juga rusak. Gila ya, rusaknya sebegitu lama banget, kompak begitu. Walaupun mereka juga sudah menunjukkan alibi, katanya ada sebulan. Kita sudah lihat ya, ada WhatsApp antara Qodir dan juga mendiang Joshua. Qodir meminta untuk dibenerin sebulan sebelumnya, tetapi sampai di hari kejadian kok belum dibenerin, itu nggak masuk akal. Kalau seorang ajudan tidak menjalankan perintah dengan baik, mengurus tugasnya dengan baik, nggak nunggu waktu seminggu, 1 hari 2 hari aja bisa langsung dikomplain ya oleh seorang Verdi Sambo begitu. Kemudian juga kalau aku lihat dari keterangan Roni Talapesi, pemeriksaan di 2 lokasi TKP ini yang pertama kali dilakukan oleh hakim datang adalah ke rumah Saguling tersebut. Hakim itu langsung menuju ke pintu sebelah kiri ke tangga darurat yang pertama kali dilihat di rumah Saguling. Ini berarti lokasi di mana yang ada isu fakta di persidangan tentang ada Putri Chandrawati naik lift ya dengan Kuat Maruf bersama-sama. Kemudian si Baradae mengatakan bahwa dia itu membawa senjata untuk menaruh ke lantai 3 tersebut. Katanya kan lewat pintu belakang daruratnya. Nah, hakim ingin melihat beneran nggak sih ada pintu darurat di belakang atau tidak. Jelas ini akan memberikan keuntungan buat Baradae. Terus juga mengenai lokasi kayak mereka posisi berdiri ya dari masing-masing terdakwa. Beneran nggak sih mereka ini tidak mendengar atau tidak melihat hanya karena distraction hal-hal yang minor begitu. Itu juga tidak masuk akal. Justru ya menurut aku sih hakim harusnya sudah teryakinkan tentang peristiwa-peristiwa ini. Dan kalau melihat dari fakta persidangan, sepertinya memang pernyataan atau klaim dari Barada Richard Eliezer itu
boleh dibilang 90-95% itu banyak kebenarannya dibandingkan dengan keterangan dari ya terdakwa lainnya, apalagi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Aku yakin mereka banyak sekali hal yang dimanipulasi dan penuh dengan kebohongan. Dalam persidangan hari ini juga Richard Eliezer yang sebagai terdakwa dengan ada 5 saksi ya, tapi mereka tidak hadir, hanya dibacakan keterangannya saja oleh jaksa penuntut umum. Sidangnya sih tidak begitu ada hal yang baru spesial, tetapi ada yang baru menurut aku adalah ini kayak bahasa body language aja ya. Orang tuanya Richard Eliezer datang ke persidangan hari ini, mungkin karena beliau pun sudah mengerti, mereka sudah mengerti ini sudah tahapan genting, akan segera sampai ke dalam tahapan putusan. Pembacaan penuntutan oleh JPU, pledoi itu nggak butuh waktu yang lama sebenarnya, dan bisa langsung ke putusan hakim. Orang tua dari Richard Eliezer pun dalam wawancara di sejumlah media massa dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Kapolri juga, dan banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang sudah berperan dalam kasus ini. Ini karena sudah mau at the end of the case gitu teman-teman. Aku tahu banyak yang sudah kesel banget, ayo dong hakim, kapan diputuskannya gitu, sudah clear semuanya. Sabar teman-teman, agar nanti putusan hakim tidak diajukan ke kasasi gitu, dituntut lagi oleh timnya FS dan juga PC. Makanya jangan melewati proses-proses tahapan yang harus dilalui. Ini adalah birokrasi yang menurut aku juga harus terus kita kawal. Nah, kemudian pemeriksaan TKP ini aku yakin sekali bahwa yang diuntungkan adalah Baradae teman-teman, dibandingkan FS dan juga Putri Chandrawati. Kalau menurut kalian nggak mungkin Anjas, yang diuntungkan pasti FS dan juga PC. Kok aku tidak melihat ke arah sana ya? Karena memang kebanyakan isu-isu yang dibahas itu lebih memake sense kan logika dari Baradae. Kemudian juga dari liputan media massa kita melihat bahwa hakim itu juga dari rumah Saguling menuju ke rumah dinasnya, yaitu adalah di Duren 3. Itu kan jalan kaki teman-teman. Dari jalan kaki itu juga beliau bisa melihat nih, apakah ini make sense, apakah gerakan-gerakan yang dilakukan selama ini, kayak misalnya Ferdy Sambo mengatakan sebenarnya dia nggak berniat untuk ke rumah dinas tersebut, karena sebenarnya dia mau main badminton, janjian sama kayak Purnawirawan gitu, anggota Polri juga. Tetapi tiba-tiba karena dia emosi, teringat istrinya dibegitukan, dia tiba-tiba turun aja. Kesannya adalah untuk spontanitas yang berusaha dibangun di persidangan. Nah, hakim juga melihat apakah beneran ini jalannya adalah jalan untuk menuju ke keluar. Karena menurut aku ya, kalau aku lihat dari jalannya ya memang akan bersimpangan. Tetapi apakah ada sesuatu hal yang tidak bisa kita jelaskan dan bisa kita rasakan pada saat kita datang di lokasi. Itu adalah bagian menurut aku juga sangat penting. Nah, di bagian berikutnya adalah mengenai uang, teman-teman. Aku sudah melihat ada sejumlah ahli ya di bidang keuangan gitu, terutama untuk yang PPATK. Ini juga masih belum clear nih uangnya itu. Kita masih banyak yang yakin bahwa ada uang-uang besar di kasus Brigadir Joshua ini yang sepertinya jujur aku melihat kayaknya agak sulit untuk diungkapkan, tetapi ya paling tidak kita berjuang lah ya, karena ya kemungkinan besar akan terjadi efek domino. Kalau uang-uang besar itu terungkap, mungkin ada banyak orang-orang yang sudah membantu kasus Brigadir Joshua juga akan terseret gitu. Membantu itu adalah dalam hal yang positif, tetapi mungkin ada dosa-dosa di masa lalu yang ini yang membuat aku juga tidak yakin bahwa aliran uang-uang besar yang dugaannya adalah terkait dengan Brigadir Joshua yang menjadi motif utamanya, itu kayaknya tidak akan mungkin terungkap sih. Aku agak pesimis untuk hal ini. Mudah-mudahan aku sih salah ya seperti itu ya. Karena kayak PPATK gitu kan ya bilang katanya ada yang hampir 100 triliun rupiah tersebut katanya adalah pagu untuk di Bank BNI. Tetapi aku lihat juga dari cek-cek dari kasus yang lain juga pada saat ada pembekuan sebuah rekening, memang angkanya mirip-mirip ya dengan hampir 100 triliun rupiah tersebut. Tetapi keterangannya berbeda. Kalau di kasus-kasus yang lain biasanya itu keterangannya adalah nonaktifkan, diblokir gitu kan. Tetapi kalau yang tersebar di media massa untuk rekeningnya atau surat yang mengatakan untuk diblokir tersebut adalah keterangannya di debit. Debit kan artinya uang tersebut sudah ada di rekeningnya Joshua, tetapi sudah diambil oleh orang lain. Jadi sudah tidak ada lagi 100 triliun di rekeningnya Joshua, itu artinya sudah diambil. Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena
Aku juga waktu awal-awal tentang isu ini muncul, aku sempat ngobrol dengan sejumlah teman-temanku yang juga sebagai kepala cabang bank di Indonesia, bahkan ada juga yang kerja di Bank Indonesia. Ya, ini juga masih menjadi perdebatan. Biasanya ada keterangan di bawahnya itu. Ya, seperti aku jelaskan tadi, biasanya ada keterangannya adalah diblokir. Kok ini keterangannya di debit gitu? Apakah hanya kesalahan tulis saja atau seperti apa? Ya, mudah-mudahan KPK dan juga kalau jaksa ataupun juga hakim, mereka pasti akan terpaku hanya kepada surat dakwaan saja. Mudah-mudahan sih ya KPK, PPATK, ataupun juga lembaga lainnya lah yang kira-kira bisa linear dengan hal isu ini bisa masuk ke dalam gitu. Efeknya baik banget buat Indonesia. Kita akan mendapatkan orang-orang yang bertugas di tempatnya yang sangat strategis, itu kualitas hukumnya, kualitas pribadinya, orang-orang bersih semua gitu. Kan ngebuat kita Indonesia akan jauh lebih baik gitu. Apalagi dengan pajak yang sudah akan ya aturan lama gitu ya, katanya akan lebih di-enforce lagi pajak yang 5% sampai 35%. Itu uangnya banyak banget teman-teman. Tetapi di Indonesia, come on lah. Apa sih yang nggak dikorupsi di Indonesia? Bantuan sosial dikorupsi, KTP ya dikorupsi. Apa coba sebutin yang nggak dikorupsi di Indonesia? Jadi kan kita kalau dibilang anjas jangan terlalu nyinyir dong atau kritis dengan pemerintah Indonesia. Ngomongin korupsi ini dan itu. Well, kenyataannya seperti itu gitu loh. Buat KTP doang aja itu berapa triliun ya yang dikorupsi. Bantuan sosial aja dikorupsi juga. Jadi gila ya. Memang kita bukan hal nyinyir atau sok kritis, tapi menurut aku perlu ya dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Kapan nih undang-undang untuk para koruptor dibuat oleh anggota DPR untuk dilakukan hukuman mati gitu ya, biarin pada nggak berani melakukan korupsi seperti itu. I think that's all yang bisa aku update untuk kasus Brigadir Joshua untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa, bye.